Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas IAT 2 mata kuliah Hermeneutika dan Semiotika Al-Quran. Di sini kami bersama rekan-rekan. Perkenalkan, Nama saya Sinta Nurmeliana Putri. nama saya Muhammad Ali Bugor. Nama saya Siti Sumpulima. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori semiotika Roland Barthes dan teori hermeneutika Schleiermacher. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai teori semiotikanya Roland Barthes. Sebelumnya, siapa sih Roland Barthes itu? Jadi Roland Barthes itu merupakan seorang filsuf, juga kritikus sastra, juga merupakan seorang semiolog yang lahir di Jerman pada tahun 1950 dan beliau meninggal pada tahun 1980. Roland Barthes juga merupakan pengikut mazhab strukturalisnya dari Ferdinand de Saussure. Jadi beliau mengembangkan teorinya Ferdinand de Saussure namun dalam konteks sosial kebudayaan. Menurut Roland Barthes, kebudayaan itu merupakan sistem bahasa dan bisa dibaca sebagaimana kita membaca teks. Teori semiotikanya Roland Barthes biasa dikenal dengan istilahnya yang dinamakan mitologi. Jadi dalam teori semiotikanya Roland Barthes terdapat dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu denotasi, pada tingkatan kedua konotasi. Pada tingkatan denotasi yaitu makna sebenarnya. Kemudian pada konotasi yaitu makna tidak sebenarnya atau makna konseptualnya. Kemudian pada tingkatan denotasi itu lebih dominan dalam menganalisis linguistiknya. Sedangkan pada tingkatan konotasi lebih kepada cara berpikir tentang suatu keadaan dan sebuah cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami tentang suatu hal. Kemudian pada tingkatan yang pertama, di dalamnya terdapat sign yaitu tanda, signifier sebagai petanda, kemudian signified sebagai penanda. Kemudian pada tingkatan kedua, sign itu berkembang menjadi signifier, kemudian signified, kemudian menghasilkan sebuah signification. Di dalam signification itulah bersemayam sebuah makna mitos di dalamnya. Jadi dalam makna denotasi diistilahkan sebagai nuansa denotatif, sedangkan dalam makna konotasi diistilahkan sebagai nuansa mitos karena mitos bersemayam ke dalam makna konotasi. Jadi pendekatan Roland Barthes ini guna merasionalkan kisah pada zaman dahulu atau biasa kita sebut sebagai mitos untuk menghasilkan sebuah makna yang hidup pada zaman saat ini. Mungkin itu saja mengenai teori semiotikanya Roland Barthes. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori Roland Barthes terhadap ayat Al-Quran. Di sini saya ngambil satu ayat, yakni nanti yang ditafsirkan hanya sepenggal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Nah, di sini yang menjadi titik penting pada kata uff. Nah, di mana teori Roland Barthes itu yakni uff ini sebagai sign, yakni tanda, kemudian signifiednya yakni kata kata kotor. Kemudian yang menjadi petanda kedua yakni kata-kata kasar atau kotor yang dapat menyakiti hati, seperti itu. Fala taqul lahumu uffin. Kemudian petanda kedua, maka kata-kata tersebut tidak boleh dilontarkan kepada orang tua. Itu petanda kedua. Proses mitologinya di sini, maka seorang anak tidak boleh berkata-kata kotor, baik itu ataupun seperti semisalnya yang kita dengar sehari-hari seperti kata anjing, kata jancuk. Mohon maaf, ini agak negatif. Nah, seperti itu, maka itu tidak boleh. Nah, itu proses mitologi yang ada di masyarakat. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Schleiermacher.
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher lahir pada tanggal 21 November 1768 di Breslau, Silesia, yang sekarang masuk wilayah Polandia. Dia lahir dari keluarga yang taat agama Protestan dan pernah menjadi rektor di Universitas Berlin pada tahun 1815 sampai 1816. Yang diberi gelar The Founder of General Hermeneutics. Hal ini disebabkan oleh pemikirannya dianggap telah memberi nuansa baru dalam teori penafsiran. Universal Hermeneutics yang merupakan materi kuliahnya menjadi rujukan Gadamer dan berpengaruh pada pemikiran Weber dan Dilthey. Dia dianggap sebagai filosof Jerman pertama yang selalu memikirkan berbagai persoalan hermeneutika. Maka dari itu, dia dijuluki Bapak Hermeneutika Modern dan pendiri dari Protestan liberal. Sebelum menjadi rektor, Schleiermacher pernah menjadi dosen muda yang sangat aktif dan banyak memberikan evaluasi terhadap dogma Protestanisme. Selain itu, dia mendalami konsep-konsep dasar etika filsafati sebagai filsafat tentang hidup dan ilmu pengetahuan sejarah. Dia juga mengembangkan etik politik sebagai reaksi terhadap pendudukan Napoleon dari Prancis atas Prusia. Schleiermacher meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 1834 karena radang paru-paru. Kematiannya membuat seluruh warga Civitas Akademika Universitas Berlin berduka cita yang sangat mendalam karena telah kehilangan seorang tokoh besar dan salah satu pendiri universitas tersebut. Sekian, terima kasih. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang teori dari Schleiermacher. Menurut Schleiermacher, hermeneutika adalah seni memahami teks. Dalam pandangannya, setiap teks memiliki dua sisi, yaitu sisi eksternal dan internal. Sisi eksternal berkaitan dengan makna gramatikal teks. Adapun sisi internal berhubungan dengan makna psikologis pengarang. Dalam hal inilah hermeneutika sebagai seni memahami mulai berperan. Melalui interpretasi psikologis sang penafsir menempatkan dirinya ke dalam dunia batin pengarang. Sampai tahap ia mengerti dan berkata, "Oh, pantas, ia begitu." Karena kalau aku dalam keadaan seperti itu, pasti aku juga akan berkata atau berbuat hal yang sama. Jadi untuk memahami maksud pengarang, kita naik banding pada pengalaman kita sendiri. Sekian, terima kasih dari saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang teori hermeneutika Schleiermacher terhadap penafsiran Al-Quran. Perlu diketahui bahwasanya dalam teori Schleiermacher ada namanya segitiga hermeneutik antara reader, teks, kemudian author. Nah, seorang reader harus mengetahui makna teks, kemudian harus mengetahui keadaan author. Nah, dalam Al-Quran, karena Al-Quran bukan manusia autornya, yakni Tuhan, maka untuk mendekati makna yang dimaksud dalam teks atau yang dimaksud autor, kita harus mengetahui asbabun nuzul seperti itu. Oke. Di sini hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Dalam hermeneutika Schleiermacher, kita harus mengetahui makna sebelum, kemudian makna sesudahnya. Maka akan nampak maknanya ayat yang mau kita tafsirkan. Ini as-sholah. Di sini ada kata-kata hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah terhadap sholat, kemudian sholat wusta, yakni sholat tengah. Ada yang katakan asar, ada yang katakan duhur, semacam wallahu alam. Wa qumu lillahi qanitin. Nah, kata sholat ini jelas sekali di sini menunjukkan makna, yakni sholat syariat. Kenapa? Dapat kita ketahui bahwasanya sebelum penggalan ayat, kemudian setelah penggalan ayat. Karena di dalam Al-Quran, kata sholat tidak hanya bermakna sholat
seperti yang kita kerjakan. Ada sholat yang bermakna doa, semacam itu. Seperti contoh di ayat lain, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Nah, khudh min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka, shadaqatan, untuk sebagai sedekah, yakni disedekahkan. Tutahhiruhum, maka harta tersebut akan menjadi sebabnya orang dia mensucikan mereka. Kemudian watu zakihim, tutahhirum, membersihkan mereka, kemudian watu zakihim, dan mensucikan mereka. Wasolli alaihim. Nah, di sini ada kata-kata sholat juga. Wasolli alaihim bukan bermakna sholat, tetapi bermakna doa. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doa kamu wahai Muhammad sakanul lahum, yakni menumbuhkan ketentraman bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Seperti itu. Maka kita harus mengetahui ayat sebelum dan ayat sesudahnya dan asbabun nuzul. Seperti itu. Wallahu alam, mungkin seperti itu pengetahuan saya tentang teori hermeneutika selain mahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyimak pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.